Cyber TV. Inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Kita kembali lagi teman-teman sekalian dalam Indonesia Leaders Club. Ya, kenapa sih dikatakan ILC? Ya mirip-mirip. Enggak, ini emang leader. Jadi merancang, menyaring dan memilah, mengayak calon-calon pemimpin masa depan. Dan salah satu yang kita bidik sebagai calon pemimpin masa depan Indonesia itu adalah Bang Natalius Pigai yang hari ini telah hadir di studio. Terima kasih kehadirannya Bang Pigai. Selamat siang ya. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Pigai, kita rencanakan ini jauh sebelum ada rame-rame kasus kan. Nah, jadi ini bukan. Iya, saya sudah kebetulan. Saya mohon maaf tidak bisa memenuhi undangan karena saya juga sibuk. Iya. Kan kesibukan kita lebih banyak dari pemerintah. Pemerintah cuma 8 jam. Kadang-kadang karena ini COVID jadi bisa 5-6 jam. Kalau kami 24 jam. Kita telepon dari Kupang ya. Waktu itu ya dari Kupang. Saya di Kupang waktu itu. Sedang keliling-keliling itu. Bulan November ya. November. Kami janjian bulan November, baru realisasi bulan Februari. Aduh. Dan topik telah berubah dari topik negara kesatuan Republik Indonesia tidak boleh pecah, dari topik macam-macam sampai kita kepada topik ini. Apa itu? Ya, fitnah dan provokasi telah menjadi bumbu penyedap, jadi bumbu utama, jadi menu utama di sosial media. Korban selalu banyak sekali. Salah satunya ya Bang Dery Sulaiman, ustadz kita yang banyak sekali dibully. Juga Bang Andre tadi teman-teman sudah dengar, bahkan seorang komikus jenaka Betawi Tulen namanya Bang Kubil juga disikat juga. Yang baru saja disikat itu adalah Bang Pigai. Nah, dalam kesempatan ini mohon izin nih kepada Bang Pigai, tolong berikan pandangan kepada kita. Ya. Apa sih yang seharusnya pemerintah lakukan? Karena ILC ini masukan, Indonesia Leaders Club ini masukan buat pemerintah. Apa yang mesti dilakukan? Apakah undang-undang ITE itu sudah cukup memadai atau terlalu jangkauan terlalu luas atau terlalu sedikit? Dan sekarang kan Bang Pigai kan lagi dipermasalahkan dengan kata-kata yang dianggap sebuah keetnisan begitu kan? Gimana pendapat Bang Pigai? Jadi begini, yang pertama kalau kita bicara tentang kekerasan verbal, ya, baser atau pekerja-pekerja sosial itu selalu berkolaborasi dengan pemerintah. Ya, mereka adalah part of system, tapi tidak ofisial. Biasanya sumber dayanya dikendalikan oleh pemerintah. Hampir semua sama. Kalau tidak pemerintah, seorang bisnismen, seorang politisian, atau juga orang-orang individu tertentu yang prominent tapi memiliki sumber daya yang besar. Mereka menjadi remote controlnya. Oleh karena itu, ketika ada kelompok orang-orang tertentu yang direkrut sebagai pekerja sosial, yang tentu kalau selalu membela di dalam rangka dengan isi kontennya adalah mengandung unsur-unsur kekerasan verbal kepada kelompok atau lawan politiknya, itu sudah menjadi budaya pemerintah atau budaya kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaan. Di zaman lalu, masa lalu, lebih kepada mengandung isinya adalah kekerasan fisik. Ada verbal, tapi ada kekerasan fisik. Kemudian didrive oleh media-media mainstream. Sekarang itu adalah kekerasan verbal melalui informasi teknologi. Jadi sedang terjadi perubahan. Saya kasih contoh. Dulu peristiwa Akayesu di Rwanda, pembunuhan antara ethnic cleansing antara Hutu dan Tutsi,
Akayesu itu seorang kepala negara bagian Tabah. Jadi untuk pimpinan, pemimpin. Lakukan pembantaian terhadap etnik lawannya. Lalu yang berikut itu adalah Slobodan Milosevic. Iya, Serbia ya. Serbia, Radovan Karadzic dan Mladic. Mereka tiga adalah presiden Yugoslavia, presiden Serbia, dan pemimpin. Mereka salah satunya adalah pembantaian terhadap 8.000 warga Muslim Bosnia di Srebrenica tahun 1960. Iya. Lalu yang berikut itu adalah Pol Pot. Pol Pot Perdana Menteri Kambodia, Kampuchea. Di sana itu disebut Kampuchea. Khmer Merah, dia adalah suku Khmer Merah. Ya. Dia bukan partai Khmer Merah, tapi dia partai komunis Kambodia. Karena dia ketua partai pimpinan partai komunis Kambodia dan Perdana Menteri Kambodia, maka yang di luar etnis Khmer itu dibantai. Kemudian di Jerman, Hitler adalah seorang konselor Jerman, seorang pemimpin Jerman, Reich Jerman namanya, membantai diperkirakan, namanya kira-kira 6 juta orang Yahudi. Jadi kalau ada fobia terhadap suku, etnik, agama, ras, itu selalu di-drive oleh orang yang berkuasa, orang yang memiliki kekuasaan. Dalam sejarah kelam di dunia yang pernah diadili di pengadilan internasional itu Akayesu, Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic, Pol Pot, bahkan Hitler anak buahnya 19 orang diadili di dalam pengadilan. Jadi pelaku kejahatan HAM itu selalu negara. Maka ketika ada kekerasan verbal yang ditujukan kepada rakyat, terutama saya tidak pernah sedikit pun berpikir bahwa pelaku ini murni dari rakyat itu sendiri atau pekerja media atau pekerja sosial. Apalagi saya dengan yakin bahwa mereka adalah bagian part of system, power system, meskipun tidak ofisial, tidak resmi. Minimal operatornya ada di dalam lingkaran kekuasaan. Karena itulah maka rasisme yang hari ini masif, rasisme di Indonesia, itu saya katakan terencana, terstruktur, masif, meluas, sistematis. Ya, dan tersistematis. Kenapa? Ya, rasisme pertama yang ditujukan kepada saya itu oleh Muhammad Yamin, M. Yamin, ketua atau koordinator Seknas Jokowi. Nah, sekarang juga yang Ambrosius itu adalah pro Jokowi juga. Abu Janda juga adalah bagian dari pemerintah yang mendukung pemerintah, tim sukses yang dibayar. Jadi ya tidak mungkin saya itu berpikir bahwa orang-orang kecil itu menjadi mereka menjadi pemegang remote control. Saya berpikir dan berpandangan mereka adalah pion. Karena itu apalagi misalnya rasisme terhadap saya tentang evolusi belum selesai. Apakah sudah evolusi belum selesai? Memang kata-kata evolusi belum selesai oleh Abu Janda kepada saya. Itu kata-kata isi substansinya itu sangat berbahaya dan cukup berbahaya. Walaupun dengan nada bertanya ya. Ya, tapi dia bertanya. Dia kunci di pertanyaan supaya terhindar dari hukuman. Ya, namanya hukum itu kan harus jelas. Nah, Pak Abu Janda tidak jelas objeknya. Karena itu tidak mungkin kalau dia diproses hukum bisa diproses hukum. Iya. Karena orang bertanya itu belum tentu bisa dihukum. Apalagi Pak Abu Janda
adalah bekerja untuk Pak Jokowi dan kekuasaannya. Sadar akan kesadaran seperti ini, maka sejak 2016 yang semua orang menyerang kepada pribadi saya misalnya, saya meyakini bahwa sangat tidak mungkin saya bisa membawa mereka dalam proses hukum. Itu sudah sadar. Ketika saya memutuskan membela orang-orang kecil, mereka yang membutuhkan pertolongan, termasuk umat Islam, termasuk Habib Haikal dan lain, Habib Rizik, semua meminta saya menjadi ketua tim. Saya sudah yakin bahwa ini saya menghadapi otoritas negara yang kuat. Apalagi dalam konteks HAM itu adalah negara memiliki kewajiban, rakyat memiliki hak. Maka saya memastikan perlindungan hak asasi rakyat itu tetap terlestari, tapi juga meminta negara untuk tetap menghormati rakyat, menghargai hak rakyat, dan memenuhi kebutuhan rakyat. Itu yang kita selalu kontrol. Oleh karena itulah, maka ketika kita bicara tentang siapa sebenarnya pelaku kekerasan verbal, pelaku yang lebih ke diskriminatif, fobia terhadap Papua, terhadap saya, terhadap orang-orang saya, terhadap umat muslim, terhadap kelompok-kelompok yang dianggap berseberangan, itu sangat tidak mungkin mereka melakukan secara spontanitas. Ini sudah patut diduga, ya. Penjelasan saya itu saya rangkai di dalam konteks dugaan, hipotesa, ya, dugaan praduga tidak bersalah. Tetapi dari sisi referensi-referensi yang kita baca, itu sudah bisa menunjukkan dari sisi circumstantial of crime itu sudah mengarah pada kekuasaan. Mbak Pigai, boleh nggak kalau umpamanya kita sampaikan begini, walaupun itu nada bertanya, tapi ketika ditanyakannya kepada Bang Pigai itu termasuk ada sebuah unsur penghinaan. Ya, kalau itu saya tidak punya kompetensi untuk bisa. Dan tapi Bang Pigai kan udah jumpa. Ya, jadi soal perjumpaan ini saya jelaskan dulu. Ya, jadi dalam pertemuan kemarin itu dengan Pak Abu Janda, itu saya kan sebagai pemimpin menerima karena dia yang menginginkan bertemu dengan saya. Selain sebagai pembela kemanusiaan tidak mungkin dong. Saya pekerja kemanusiaan sudah pasti saya menerima. Lalu yang kedua, saya juga melihat pernyataan Abu Janda itu bukan berasal dari dia, dan juga dia adalah seorang warga biasa, sehingga saya memahami pernyataan itu mungkin berasal dari orang yang lebih hebat dan kuat, sebagaimana yang biasa saya sampaikan bahwa kekuasaan yang selalu berada di balik rasisme dan kejahatan berorientasi etnik. Kemudian kemarin ketemu saya sarankan ada 3. Saya sarankan. Yang pertama, Mas Abu Janda, saya bilang, harus nasihati ya. Mas Abu Janda untuk masa yang akan datang, tolong jangan jaga warga saya Papua. Itu nomor 1. Yang kedua, saya bilang, saya itu mencintai orang Islam. Cinta saya itu dari hati, bukan dari kulit, bukan lagi di luar hati. Tolong jaga Islam, karena Islam ini agama Allah. Saya bilang yang kedua. Yang ketiga, dalam pernyataan yang akan keluarkan pada masa yang akan datang, terlepas dari Anda sebagai posisi apapun, itu tolong jangan menyebut nama orang atau individu. Jadi saya sebagai pemimpin saya sarankan 3 ini saja yang tolong. Jadi kesempatan ini saya memberi nasihat cuma 3. Dan boleh tahu responnya beliau? Ya, respon baik. Beliau baik. Jadi saya kira itu. Baik. Respon beliau baik. Artinya dia menerima. Khusus kenapa saya juga membolehkan ini karena seperti yang tadi saya jelaskan, Yesus sampai dengan Hitler,
Bahkan sampai kata-kata evolusi belum selesai itu dikeluarkan oleh Ketua Partai Liberal Demokrat Rusia, namanya Vladimir Zhirinovsky. Iya, Vladimir. Vladimir Zhirinovsky itu menyatakan bahwa orang politik tanpa polisi belum selesai. Jadi ketika Pak Abu Janda menulis itu, saya sudah meyakini ini bukan dari Pak Abu Janda, karena Vladimir Zhirinovsky itu anggota KGB. Jadi saya pikir ini permainan orang-orang intelijen tingkat tinggi. Jadi tidak mungkin dilakukan oleh hanya seorang Pak Abu Janda. Maka saya sendiri itu juga tidak menganut asas pemidanaan. Dan Pak Brigade tidak pernah melaporkan. Pak, saya tidak menganut asas pemidanaan. Saya menganut asas restoratif justice. Saya tidak menganut asas retributive justice. Jadi karena pemahaman kita ini kan pembela kemanusiaan. Pembela kemanusiaan itu harus totaliter. Dirinya melanggar HAM, tapi di depan orang itu pelaku pelanggar HAM. Dirinya mengatakan baik, tapi di belakangnya itu tidak baik. Saya tidak suka. Jadi kita membuktikan bahwa sepanjang tidak kekerasan fisik, ya, soal konten itu dinilai oleh rakyat dan penegak hukum. Kalau konten yang isinya negatif, maka penegak hukum bertindak. Kalau kontennya isinya negatif, rakyat akan menilai memberi social punishment. Tetapi kalau bagi saya ingin supaya ruang kebebasan itu terlestari. Rakyat mengartikulasikan kepentingan mereka melalui ucapan, pikiran, perasaan, pendapat secara bebas. Tapi juga elemen-elemen yang mendukung pemerintah itu juga memberi pesan-pesan kebijakan kepada rakyat, meyakinkan rakyat terhadap kebijakan yang progresif. Itu yang kita ingin. Karena itu kita tidak ingin mematikan demokrasi. Memang demokrasi, namanya penghinaan dan rasisme itu tidak ada dalam demokrasi. Tetapi bagi saya ruang demokrasi harus dibuka. Tidak boleh memidanakan orang, tidak boleh memenjarakan orang. Maka produk-produk yang hukum yang berorientasi pada pengekangan kebebasan tentu kita menolak dan tidak terbolehkan. Saya setuju Bang Pigai, itu bukan sebuah demokrasi. Pemirsa, demokrasi yang dianut di negara kita itu adalah demokrasi Pancasila, demokrasi yang bertanggung jawab dengan mengadopsi kearifan lokal seluruhnya dari Aceh sampai Papua. Itu adalah budaya tolong menolong, budaya kearifan lokalnya adalah gotong royong. Namun tiba-tiba saja kita telah berubah dari budaya tolong menolong jadi budaya lapor melapor. Dan ternyata kita terkonfirmasi oleh Bang Pigai kalau Bang Pigai budaya lapor dan dilapori. Karena Bang Pigai belum melaporkan balik begitu ya. Saya tidak biasa dan saya tidak suka. Saya kan lelaki pemimpin. Oh iya. Masa harus baper? Keren banget. Jadi tidak boleh baper. Pemimpin tidak boleh baper. Jadi tidak semua bunyi itu harus terjadi. Tidak semua. Ada bunyi baik, ada bunyi tidak baik. Mari kita pilih yang bunyi yang baik saja. Itu nasihat orang tua. Mantap. Tidak semua bunyi harus didengar. Karena itu tidak boleh kalau namanya pemimpin, apapun yang dilakukan oleh rakyat mengekspresikan, mungkin karena mereka tidak tahu aja bahwa konten itu berbahaya dan tidak berbahaya. Pemerintah harus membangun bangsa literasi di negara ini. Karena kurangnya pembangunan bangsa literasi, maka kata-kata yang berorientasi pada kekerasan verbal, kata-kata yang jahat, jelek, itu selalu dikeluarkan oleh publik. Tanggung jawabnya pemerintah harus betul-betul bisa membangun bangsa yang beradab. Ya, tidak boleh membangun bangsa yang penuh dengan kebencian, penuh dengan sinisme. Jadi saya kira itu. Kalau kita lihat ya dari contoh negara-negara lain yang tadi Bang Pigai sebutkan, itu sukunya 2, 3 atau 4. Betapa rawannya Indonesia kita. Ada 714 suku di sini. Ya. Dan ada 630 jenis dialek dan bahasa di sini. Bagaimana kalau kita begini terus? Tolong Bang Pigai nasihati kita
sebagai generasi muda milenial, bagaimana kita mesti menyikapi dengan kejahatan nekat ini? Kalau saya, rakyat dan generasi muda itu tidak bermasalah. Yang salah adalah pemerintah. Jadi sepanjang pemerintah tidak mampu membangun bangsa pelangi, bangsa multi etnik, bangsa multi warna, tidak akan bisa. Ya. Nah, karena apalagi kekerasan verbal yang berorientasi pada rasisme itu pernah dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin Indonesia. Oh ya. Saya sebut saja mulai dari Hatta. Hatta bagus. Ketika BPUPKI berkerapat pertemuan, dia bilang Papua itu etniknya berbeda. Kita akan mengalami kesulitan pembauran integrasi nasional pada masa yang akan datang. Karena itu yang kita merdekakan itu dari Aceh sampai Maluku saja. Setelah itu tahun 65, Ali Murtopo pendiri CSI itu menyampaikan begini. Beliau menyatakan bahwa saya butuh pisang Papua. Orang Papuanya silakan tinggal di Pasifik. Tahun 80-an itu Gubernur Jawa Tengah pernah mau mengusir mahasiswa Papua. Tapi dari Papua Gubernur bilang, saya lagi sedang urus transmigrasi. Nanti saya usir semua juga. Akhirnya di tahun 99 itu Pak Hendro Priyono sendiri mengaku dia mau memindahkan orang Papua 2 juta itu ke Manado. Dia mau pindahkan supaya Manado 2 juta. Itu masuk dalam irisan HAM berat itu. Kalau diteliti. Karena niat untuk memindahkan orang 1-2 juta orang lagi ke tempat yang lain, kemudian tercerabut dari asal usulnya, tempat tinggalnya, budayanya, nilainya, leluhurnya, itu berbahaya di dunia. Itu sangat berbahaya di dunia. Dan itu diakui juga oleh beliau, diucapkan juga oleh beliau Januari awal. Terus yang berikut, Sri Sultan Hamengkubuwono Ngarso Dalem, mungkin karena sepalsam mahasiswa Papua, dia usir orang Papua. Ada, itu dimuat di media-media Detikom, Kompas, Tempo, dan tidak bisa dibohongi. Yang berikut Pak LBP sendiri, dimuat di media-media mainstream. Setelah itu Pak Mahfud bilang kejahatan HAM di Papua itu sampah. Masa manusia itu kok sampah? Ini kan jadi kalau lihat kekerasan verbal yang berorientasi rasisme, itu didrive oleh politikus bangsa Indonesia, pemimpin. Maka menurut saya soal rasisme ini itu 2 DNA yang berbeda, tidak akan bisa bersatu. Tidak boleh kita memaksa-maksa bersatu, nggak bisa. Sepanjang rasisme itu masih ada dan didrive oleh penguasa. Karena kecuali kalau penguasa ini ganti semua, penguasa diganti semua, generasi baru yang benar-benar baik muncul. Maksudnya ganti bukan ganti sekarang ya, melalui proses konstitusional. 2024. Era baru muncul, mereka yang mengandung pikirannya. Yang saya pukul mereka itu adalah pikiran rasisnya yang kita pukul. Pikiran karakter. Kenapa? Kalau karakter pemimpin itu rasis, itu kebijakan juga akan rasis. Semua itu bermula dari karakter yang terbentuk kepemimpinan. Sekarang kita lihat 34 menteri. Kami Papua ini bergabung dengan Indonesia itu proses perjanjian. Sekarang ada nggak orang Papua kulit hitam rambut putih? Baru kali ini ada. Ada nggak? Terus apa Bhinneka Tunggal Ika? Apa Pancasila? Itu apa itu? Apa itu bukan kebijakan apartheid? Kebijakan rasialistik. Kalau kita mau, kalau bilang kemampuan, jangan saya lah, yang lain aja. Apa yang lain lebih hebat? Maaf aja. Banyak profesor, banyak doktor di Papua itu yang Amerika, Eropa juga jauh, bahkan juara-juara dunia juga ada. Karena itu tidak boleh kita hentikan rasisme yang didrive oleh kekuasaan. Saya justru menentang. Makanya Abu Janda mau ketemu saya bilang oke, silakan. Saya pembela kemanusiaan dan kamu rakyat kecil. Kamu orang kecil, saya pemimpin pembela rakyat. Kamu mau ketemu saya silakan. Dan saya tidak pernah berpikir memenjarakan kamu.
Karena bukan mereka. Ya. Abu Janda hari ini dihukumkah di apapun juga tidak akan pernah selesai. Nyatanya juga tadi siang jam 1:05, jam 1 malam ya, atau jam berapa begitu, ada yang rasis sama saya, inbox langsung. Iya. Jadi bagaimana Anda bisa menyelesaikan kasus? Rasisme itu masif. Rasisme itu sudah menjadi doktrin kebencian yang terbangun terhadap rakyat Papua. Saya meminta solusi terakhirnya adalah meminta pemerintah Jokowi buka komunikasi dan dialog dengan rakyat Papua. Karena orang Papua sekarang itu ilmu mereka jauh melampaui karakter pemimpin kita. Pemimpin kita itu selalu bicara tentang kesejahteraan. Orang Papua tertinggal, orang Papua terbelakang, pendidikannya kita. Itu pemimpin-pemimpin Orde Baru. Iya. Saya tadi malam itu kaget, ada mahasiswa yang beritahu. Dia bilang, maaf, tokoh nasional aktivis ya, yang membela juga. Aktivis, tapi dia bukan muslim. Nah, dia muslim tapi dia sekuler. Doktor bidang ekonomi. Selalu bilang Papua harus bangun kesetaraan. Tadi malam ada mahasiswa yang bilang sama saya, Abang, dia itu kuno. Mikir tentang Papua, pendidikan lah, ilmu pengetahuan lah. Itu dia bilang, kami itu ilmunya saya ini tamatan Amerika. Dia mah kuno ilmunya. Kuno itu berpikir Papua harus diberdayakan, Papua harus dibangun, Papua harus. Karakter mereka itu kuno. Dia kritik justru aktivis nasional. Tokoh doktor bidang ekonomi terkenal di ILC juga selalu hadir. Dia kritik. Anak itu membuat saya kaget. Kenapa? Dia mah bodoh, katanya bodoh, tidak mengerti. Karena kami bukan soal bicara kesejahteraan. Kami tidak bicara pendidikan. Ilmu kami jauh melampaui. Hari ini adalah bicara tentang bagaimana berbicara dengan secara sama, seimbang, berimbang, imparsial. Bicara apa nasib Papua dan apa nasib Indonesia. Karena dua DNA itu tidak bisa bersatu. Itu dia ngomong. Bayangkan saya aja kaget. Itu artinya Papua itu tidak bisa bicara hanya dalam konteks pembangunan, konteks ekonomi, tapi lebih luas dari sekedar. Karena begini, ya, orang Papua ini keluarganya itu kawasan Melanesia. Orang Papua ini saudara itu Australia itu Kristen, Selandia Baru itu Kristen, Filipina itu Kristen, yang melingkupi Papua itu mereka. Saya tidak tahu ke depan itu rasisme ini, ya mudah-mudahan saya sebagai pembela kemanusiaan, saya mengingatkan jangan sampai ke depan itu seperti Rwanda. Kita jangan sampai, karena itu kalau tidak diantisipasi sekarang. Tidak bisa. Orang Papua terlalu kuat, Bang. Orang Papua itu terlalu kuat. Kalau berhadapan antar sipil, terlalu kuat. Sudah 59 tahun mereka terlalu kuat, meskipun cuma elemen kecil dengan mereka punya sumber daya kecil. Saya punya pengalaman. Karena itu saya mau ingatkan pemerintah, buka dialog, buka komunikasi dengan rakyat Papua. Jangan berhenti hanya sekedar kasus TTB-nya yang hanya karena laporan ini, laporan itu lebih holistik. Saya punya pengalaman di Tolikara. Pada waktu Lebaran itu kan ada desas-desus, ada isu, yang ternyata hoax ya. Musola itu dibakar atau masjid dibakar di Tolikara. Waktu itu Kapolrinya Bapak Burhanuddin Haiti, Badrudin Haiti, kami datang Pak Wigai. Panglimanya Pak Jenderal Gatot Nurmantio. Kami juga datang. MUI-nya Pak Ma'ruf Amin, kami datang. Menteri Agamanya Pak Lukman, kami datang. Lalu kemudian kami utus orang ke Papua, yang pada waktu itu kita utus Pak Fadlan Galamatan. Isu yang berkembang itu adalah speaker. Saya ketemu Fadlan di bandara. Dia tidak pakai kopiah begini. Pakai rambut kayak gini. Nyamar takut dia. Nah jadi jadi ternyata tahu kan kasusnya kan, bahwa pemirsa beberapa tahun yang lalu itu Tolikara mencuat luar biasa.
Dan isunya adalah karena umat Islam berisik, ya lagi ibadah takbir itu mengganggu teman-teman di gereja yang sedang ibadah juga. Anda tahu ketika kami utus Bang Fadlan dan saya telah menghadap ke semua dan saya diangkat sebagai sekretaris Tolikara pada waktu itu, Bang Bigai mesti tahu kan, Bang Bigai pasti tahu kan, Bang Diri juga tahu bahwa ternyata speaker yang digunakan oleh orang Islam pada waktu itu adalah speaker milik gereja, milik pendeta yang dipinjamkan kepada umat Islam. Artinya apa? Toleransi. Toleransi sudah berjalan dengan baik selama ini di Papua. Ada orang-orang tertentu yang menggosok dan sehingga tercetuslah seperti itu. Dan ada orang luar yang sengaja untuk memecah belah. Ya. Jadi pesan Bang Pigai buat kita generasi muda, generasi milenial yang kita yang udah tua-tua, kan kita berharap anak kita, cucu kita terus menikmati perbedaan ini, Bang Pigai. Menikmati saya kira kebinekaan ini. Saya kira saya tidak punya pesan karena saya bukan punya pengaruh ya. Tapi ya pesan kita justru kepada pemerintah menghentikan hal-hal yang berbau kekerasan verbal. Menghentikan itu tidak dengan membuat peraturan dan regulasi yang mengikat kebebasan. Tetap regulasi-regulasi itu dibuka untuk ada kelestarian akan kebebasan ekspresi pendapat, pikiran, perasaan. Tetapi yang harus dilakukan adalah pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan yang mencerminkan pluralitas, kebijakan yang mencerminkan rasa kebangsaan, kebijakan mencerminkan kebinekaan. Kalau pemerintah saja sering mengeluarkan pendapat yang menyakiti rakyat, pasti rakyat semua ikuti. Tadi saya sudah sampaikan beberapa nama saya sebut, termasuk yang itu kan apa yang mereka lakukan itu sudah menjadi bola liar sehingga rakyat mengikuti. Sekarang bagaimana menyudahi itu? Termasuk kebijakan Presiden Jokowi yang tadi 34 menteri tidak ada Papua. Itu jangan dianggap karena orang Papua mau jadi menteri. Tidak, itu cerminan kebangsaan, cerminan wujud Bhinneka Tunggal Ika di situ. Wujud negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi bagaimana itu karena orang melihat itu kayak apartheid di Afrika Selatan. Karena negara-negara yang pernah dijajah oleh kulit putih, selalu yang kulit hitam itu tidak pernah dikasih tempat. Termasuk juga di Australia. Apa yang dilakukan itu tidak boleh. Itu sudah apalagi situasi di mana adanya riak-riak, ada kejahatan verbal mengandung unsur rasisme terhadap orang Papua yang berlebih. Pemimpin itu harus untuk mendamaikan. Pemimpin itu harus membuat kebijakan atau regulasi yang menata adanya integrasi sosial, integrasi komunitas. Pelangi bangsa multikultur itu harus digambarkan di dalam kebijakan pemerintah. Seringkali kita kritik itu dianggap jelek. Tapi hari ini apa yang dilakukan itu akan nanti berbahaya. Soal saya mau ngomongin hal yang sensitif soal integrasi politik, integrasi nasional, hubungan antara Papua dan Jakarta itu bukan urusan Jakarta. Itu urusan dunia. Pastinya. Tidak boleh berpikir bahwa urusan Jakarta lah yang bisa menyelesaikan persoalan. Enggak. Itu mah Indonesia tidak punya uang, tidak punya kekuatan. Itu malah ada. Itu tidak tahu Allah akan ada momentum tertentu bisa terjadi sesuatu. Jangan memancing, jangan meninggalkan kesan-kesan buruk. Tidak boleh meninggalkan kesan buruk. Karena apa? Bagaimanapun semua orang yang dulu Belanda juga lakukan pembangunan dari Anyer sampai Panarukan. Dia juga lakukan sama. Pembangunan yang dilakukan di Papua juga sama saja. Orang Papua tidak memang dulu apakah Belanda meninggalkan pembangunan yang luar biasa di Indonesia kemudian lantas Belanda memusuhi atau kita memusuhi? Pembangunan itu given. Belanda membangun tetapi rakyat Indonesia menentang Belanda. Oh terima kasih Belanda luar biasa kamu membangun. Tidak ada peristiwa-peristiwa perlawanan di Nusantara ini meskipun sudah dibangun Belanda. Tetapi toh ujungnya juga Belanda lepaskan Indonesia.
Jadi gini, pemerintah Jokowi itu tidak usah berpikir. Cara berpikirnya itu harus berpikir masa depan, pandangan jangka panjang. Iya. Bahwa jangan anggap kita itu kuat. Ya, kita itu kuat. Kenapa saya ngomong ini? Karena kita ini mau jadi pemimpin Indonesia. Kita ini mau jadi pemimpin Indonesia. Karena itu kita mau jadi pemimpin Indonesia, tapi kalau pemimpin meninggalkan legasi yang buruk, kita juga untuk bangun rakyatnya susah juga. Jelas. Kita kan mengalami kesulitan. Jelas. Ya, Itu. Jadi pemirsa, kita udah mendengar penjelasan yang gamblang. Ini kalau dijabarkan sangat luas dan penuh arti persatuan dan kesatuan. Dan jangan lupa terakhir saya mau menyampaikan satu kutipan bahwa kebebasan itu artinya bebas melakukan kebaikan dengan melihat yang lain dan bukan kebebasan untuk melakukan kejahatan. Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kita ketemu Selasa depan di Cyber TV di Indonesia Leaders Club yang tidak pernah menyudutkan pemirsa, tidak pernah menyudutkan para narasumber, tapi kita mengambil semua narasumber untuk kebaikan bersama. Assalamualaikum, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua, dan COVID-19 sirna dari bumi ini tahun ini juga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kita kasih hadiah lukisan. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan.